Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menulis kisah seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini hari-harinya diisi dengan ibadah dengan total. Setiap malam Abu bin Hisham terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilakukan sepanjang hidupnya. Namun suatu ketika, sebagaimana biasanya, dia terbangun untuk melaksanakan sholat di malam hari. Terkaget karena melihat ada makhluk yang sedang duduk tepat di bibir sumurnya. Seraya bertanya, "Siapakah gerangan engkau?" Makhluk ini menjawab, "Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah setiap malam untuk mencatat hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah." Maka Abu bin Hisham penasaran karena melihat ada sebuah buku yang dipegang oleh malaikat ini. Abu bin Hisham bertanya, "Benda apakah yang engkau genggam itu?" Malaikat ini menjawab, "Ini adalah daftar nama-nama hamba Allah yang dicintai karena melaksanakan ibadah dengan giat." Ada keyakinan di dalam diri Abu bin Hisham, namanya pasti ada di dalam buku itu. Seraya menyuruh malaikat untuk mengecek nama-nama hamba yang ada di dalam buku tersebut. Akhirnya namanya tidak ditemukan. Dengan rada memaksa, Abu bin Hisham meminta kembali untuk dicek. Tetap hasilnya namanya tidak ditemukan. Abu bin Hisham terkaget sambil bersedih, berlutut, karena ibadahnya selama ini ternyata tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa tidak dinilai oleh Allah. Malaikat kemudian menjelaskan, "Aku sebenarnya tahu bahwa namamu tidak ada di dalam buku ini. Dan aku senantiasa menyaksikan dirimu melaksanakan ibadah setiap malamnya. Tapi Allah melarang aku menulis namamu." Abu bin Hisham dengan penasarannya yang sangat tinggi bertanya, "Kenapa Allah tidak memasukkan diriku ke dalam hamba-hambanya yang ada di dalam buku itu, yang pada dasarnya adalah hamba-hamba yang dicintai olehnya?" Malaikat menjelaskan, Allah berkata, "Dirimu memang giat beribadah, dirimu memang mengisi waktumu dengan total beribadah. Setiap malam terbangun untuk melaksanakan sholat dan bermunajat kepada Allah. Namun Allah melihat juga dirimu. Di sisi lain, tetangga-tetanggamu yang sedang sakit dan sedang kelaparan, tidak pernah engkau jenguk dan tidak pernah engkau memberikannya makanan." Akhirnya Abu bin Hisham menyadari kesalahannya ini, menyadari kelalaian dirinya yang tidak menjalankan perintah Allah secara sempurna, secara total. Dia menyadari bahwa agama ini ternyata bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Khalik, bukan hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti beribadah, tetapi agama ini juga adalah urusan kita sebagai hamba dengan sesama manusia dan juga alam. Pun dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya.
di bulan suci Ramadan ini dalam melaksanakan ibadah puasa, semoga semakin meningkatkan kesadaran sosial kita, semakin kita menyadari sejauh mana kebermanfaatan kita bagi sesama, terlebih dalam ujian wabah ini. Semoga semakin menggerakkan kita untuk senantiasa melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan dan membantunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik was sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.